Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur tentu itulah yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan dan mencurahkan nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya kepada kita sekalian, baik itu nikmat jasmaniah maupun nikmat-nikmat rohaniah, sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah kepada pemimpin dan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarga beliau, pada para sahabat-sahabat beliau, kepada kerabat dan tabi'in dan kita semua selaku umat beliau yang insya Allah kita semua senantiasa selalu istiqomah di dalam mahabbah dan ittiba kepada beliau zahiran wa batinan sampai akhir hayat kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, hampir setiap khatib, hampir setiap mubaligh, para ulama, para kiai, para habaib, baik dalam khutbah, di dalam majlis-majlis tabligh, di dalam majlis-majlis ta'lim, tema yang dikedepankan biasanya tema tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu adalah hal yang wajar dan lumrah karena memang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diharapkan kita yang mungkin masih nol rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid rasa cinta, rasa mahabbah kepada beliau ini akan tumbuh di dalam benak hati kita, di dalam diri kita, dan di dalam hidup kita. Dan bagi kita yang mungkin kadar mahabbah, kadar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sangat kecil, masih sangat minim, mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid itu menjadi bertambah, menjadi lebih besar sehingga dia semakin cinta dan semakin siap untuk ittiba kepada beliau sampai akhir hayatnya. Kemudian juga di antara kita ada yang kadar keimanannya sedang, tidak kecil, tidak juga besar. Dengan peringatan Maulid, mudah-mudahan diharapkan iman dan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terus meningkat. Dan bagi iman dan cintanya kepada Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kadar yang besar, kadar yang tinggi, mudah-mudahan akan meraih kesempurnaan cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar beliau itu kita jadikan panutan,
kita jadikan suri tauladan kita di dalam semua gerak-gerik hidup kita, di dalam semua dimensi kehidupan kita, baik secara zahir maupun secara batin. Kita semua manusia pasti mengharapkan hidup yang selamat dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ketahuilah, dan kita harus menyadari bahwa keselamatan dan kebahagiaan yang kita damba-dambakan dalam hidup kita itu semua tidak akan pernah bisa kita raih. Semuanya tidak akan pernah bisa kita gapai kecuali kita betul-betul bisa mengikuti, mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliaulah satu-satunya insan kamil, manusia yang paripurna yang Allah jadikan suri tauladan untuk kita semua umat manusia. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Di sini Allah tegaskan laqad kana lakum, sungguh benar-benar ada buat kalian semua, kita ini umat manusia, fi rasulillah, di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pribadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan yang baik, suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang begitu indah. Namun ketahui pula, semua ketika kita berharap untuk bisa mencontoh, ketika kita semua berusaha untuk meneladani akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas kita gagal, tidak bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan contoh agar kita hidup ini penuh dengan tawadu, penuh dengan rendah hati. Tapi nyatanya yang ada di dalam diri kita adalah takabur, sebuah kesombongan dan keangkuhan diri. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa hidup ini, diri kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Namun pada kenyataannya yang ada di dalam diri kita adalah selalu mengkufuri, menyalahgunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nabi selalu memberikan keteladanan agar hidup kita ini selalu saling peduli, saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu dengan penuh kemurahan hati. Tapi yang ada pada kita adalah kita kikir, kita bakhil, kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Nah, ini semuanya berarti kita tidak mampu memberikan atau merealisasikan akhlak kita sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak, tingkah laku dan moralitas kita ini masih sangat begitu jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tadi, meskipun di awal ayat itu Allah menegaskan bahwa Nabi dijadikan uswah hasanah lakum, untuk kalian, kita semua. Tapi di pertengahan ayat sampai akhir Allah memberikan kekhususan. Siapa sih sebetulnya orang yang bisa? Siapa sih sebetulnya orang yang mampu mengikuti akhlak Nabi?
mengikuti keteladanan yang baik dari diri Nabi itu. Nah, dalam ayat inilah Allah mengkhususkan kalimat lakum itu dengan liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira. Jadi lakum dalam ayat itu adalah orang yang mempunyai 3 kriteria. Pertama adalah yarjullaha, orang yang selalu mendambakan, mengharapkan, bergantung kepada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita yang hidupnya bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada selain rahmat kasih sayang Allah, sampai kapanpun dia tidak akan mampu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di zaman sekarang ini, ya, seiring dengan semakin lemahnya akidah tauhid umat Islam, semakin bobroknya akhlak kehidupan kita umat manusia, bahkan kita umat Islam sendiri pun sudah tidak banyak yang bergantung kepada Allah, tidak banyak yang bergantung kepada rahmat kasih sayang Allah. Lalu bergantung kepada apa dan siapa kita umumnya? Di antara kita ada yang bergantung, berharap kepada atasannya, kepada majikannya. Ada yang bergantung kepada harta bendanya yang melimpah. Ada yang bergantung kepada jabatannya, kepada kekuasaannya. Inilah yang ada di dalam kehidupan umat. Bagaimana mungkin kita bisa meneladani akhlak Nabi sementara kita putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita bergantung bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria yang kedua adalah wal yaumal akhir. Orang yang mampu meneladani akhlak Nabi itu adalah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat akan adanya kehidupan akhirat. Dengan keyakinan yang kuat itulah dia menganggap dunia ini adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat singkat, sesuatu yang enteng. Akhiratlah yang menjadi tumpuannya, akhiratlah yang menjadi target utamanya. Karena kebahagiaan yang sejati dan hakiki memang adanya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini dari yang paling miskin sampai yang paling kaya raya tetap pada waktunya akan sirna, akan habis. Di dunia ini dari yang jabatannya paling rendah atau yang sama sekali tidak punya jabatan sampai jabatan yang paling tinggi dia miliki, tetap saja pada akhirnya jabatan itu akan lepas, jabatan itu akan hilang, jabatan itu akan lenyap dan sirna. Nah, orang-orang yang mampu meneladani akhlak Nabi adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya akan adanya kehidupan akhirat, dan dengan demikian hidupnya di alam dunia ini betul-betul hanya untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Bukan dia jadikan kehidupannya di alam dunia ini untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk mengikuti jejak-jejak langkah setan, bukan untuk kebanggaan dan kesombongan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang ketiga, kepribadian orang yang mampu meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa zakarallaha katsira, yaitu orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu yang berapa ratus, berapa ribu kali. Bukan zikir yang banyak itu zikir yang ratusan, ribuan, bahkan jutaan kali dalam sehari semalam. Tapi zikir yang banyak di situ maksudnya adalah kapan saja, di mana saja,
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah seseorang akan dapat merasakan ketenangan dan kedamaian hidup. Dengan zikir itulah dosa-dosa yang nempel di hati akan rontok. Dengan zikir itulah dia akan terus melangkah maju menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itulah akan muncul kesadaran di dalam diri bahwa dirinya adalah seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang bodoh, seorang hamba yang hina. Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha kuat dan perkasa, Allah lah yang maha mulia. Semuanya melalui zikir. Dan dengan zikir itulah hati yang buta menjadi melek, hati yang tertutup akan terbuka. Dan dengan hati yang melek, dengan hati yang terbuka itulah dia akan memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Dan dengan demikian secara otomatis dia pasti akan mampu dan senang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian intisari daripada hikmah Jumat pada hari ini yang terkait dengan peringatan Maulid Nabi, yang terkait dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya saya berharap agar kita semua mudah-mudahan dengan setiap kali kita memperingati Maulid Nabi, rasa cinta atau mahabbah kita kepada beliau semakin besar, semakin tinggi, semakin menggelora, semakin menggebu-gebu, sehingga dengan rasa cinta yang besar dan agung itu kita akan mampu meneladani akhlak-akhlak Nabi yang begitu mulia, yang begitu terpuji, sekaligus yang begitu indah. Dan mudah-mudahan dengan cinta dan ittiba kepada beliau itulah nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, fi yaumil mahsyar, kita akan mendapatkan asy-syafaatul khassah, syafaat pertolongan dari Nabi secara khusus, secara istimewa, spesial buat kita yang betul-betul cinta dan ittiba kepada beliau lahir maupun batin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.